Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, salam sehat. Seperti biasa, senang sekali kembali bisa bertemu dengan kalian, ngobrol walaupun mungkin agak satu arah. Tapi yang pasti gue tetap berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua, dalam keadaan happy-happy, tidak kekurangan apapun. Terutama sangat menyenangkan di tengah suasana yang cukup dingin, cukup gloomy. Karena untuk daerah Jakarta dan sekitarnya ini tidak berhenti terus diguyur hujan saban hari. Mudah-mudahan kalian juga yang ada di Aceh, di Medan, di Padang, di Riau, di Palembang, di Jambi, di Lampung, di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Solo, di Semarang, di Surabaya, di Malang, di Madura, di Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Manado, Makassar, Maluku Utara, Selatan, Flores, dan juga Papua dalam keadaan yang happy juga, dalam keadaan yang mood juga untuk apapun yang kalian lakukan aktivitas di berbagai daerah. Nah, teman-teman, kali ini gue akan kembali lagi ke segmen Report Abroad yang memang cukup menarik. Mungkin kalau kalian sudah baca judulnya dan kalau tidak berubah, seperti biasa, nampaknya memang negara kita ini kuat dalam bertahan. Ya, buktinya kita kuat menahan kolonialis Belanda selama 350 tahun, sehingga kalau kita lihat pemain belakangnya juga kuat-kuat, bagus-bagus, dan pemain naturalisasi pun banyak yang didominasi dari pemain belakang, terutama di sektor kiri, seperti yang mungkin kalian sebagian besar sudah tahu. Nah, demikian juga dengan roster kali ini. Orang dulu biasa bilangnya roster atau rapot abroad atau rapot bayangan, karena kali ini gue akan bahas secara umum aja. Mungkin ada satu dua yang detail yang memang baru saja pertandingannya berlangsung. Tapi siapa-siapa yang perform, siapa-siapa yang biasa-biasa aja, siapa-siapa yang harus struggling dengan performanya di tiap klub masing-masing. Seperti yang gue bilang tadi, rata-rata atau sebagian besar pemain belakang ini cukup perform. Ada satu dua yang memang harus berjuang, seperti Calvin Verdong yang agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan tempat utama di Lille. Tapi juga lebih banyak yang survive, bahkan getting better and better. Di lini depan banyak masalah, banyak perjuangan di sana, walaupun juga ada yang di tengah kekeringan pemain depan ada juga yang bersinar. Nah, seperti apa secara umum gambarannya? Kita akan ulas satu persatu. Mungkin kita mulai dari pemain paling belakang dulu ya, kiper. Mungkin kalian yang ngikutin channel gua di beberapa video lalu gue sempat bahas juga soal Martin Paes yang setelah dia cedera di MLS musim lalu, kemudian digantikan oleh pemain cadangannya namanya Kolodi. Ternyata Kolodinya bagus dan dipercaya terus sampai akhir musim. Jadi intinya sampai musim selesai dan ya Martin Paes nggak pernah main sama sekali. Jadi udah sekitar mungkin 6-7 bulan. Dan kita belum tahu karena MLS akan segera mulai apakah Paes akan kembali bisa mendapatkan tempat utama atau ya seperti apa. Dan ini semakin menguatkan juga gosip atau isu yang mengatakan yang bersangkutan akan hengkang ke Persib Bandung. Kita nggak tahu. Cuman isu itu memang masih belum A1 istilahnya ya. Justru malah Cyrus Margono yang kebetulan juga di Kosovo sudah selesai juga musimnya dan digadang-gadang akan menuju ke Persib Bandung. Ya, walaupun memang Teja Pakualam juga lagi bagus, tapi kiper cadangannya Probroco itu yang namanya susah itu. Ya, itu kabarnya juga akan di cadangan terus. Kemungkinan besar dia akan di switch dengan Cyrus Margono. Konon katanya ya, walaupun ini sekali lagi belum A1. Dan ini membuat persaingan yang sangat serius antara Teja Pakualam yang sangat perform musim ini, dipercaya oleh Bojan Hodak, dan juga Cyrus Margono yang mungkin juga akan diplot untuk bermain di ACL 2. Karena nanti Persib akan menghadapi, kita semua tahu ya, menghadapi Ratchaburi dalam 2 leg di tanggal pertengahan Februari lah. Away dulu baru home. Dan kemudian kalau menang akan bertemu dengan Pohang Steelers, antara Pohang Steelers atau Gamba Osaka. Jadi mungkin saja di proyeksi itu kita nggak tahu. Yang pasti kalau dua kiper itu masih abu-abu baik penampilannya maupun klubnya, tapi tidak demikian dengan Emil Laudero yang luar biasa sepanjang musim ini. Dia sudah mencetak 7 clean sheet. Ya, 7 clean sheet luar biasa ini ya. Jadi kiper, kemudian main di Italia dan menjadi penjaga gawang utama, dan terakhir bermain 0-0 dengan Verona. Dan memang nggak heran ya kalau kita lihat CV dia dari dulu kan
memang andalannya Sampdoria, bahkan sempat jadi kapten, sempat jadi cadangan Juventus. Jadi secara mental dan secara kemampuan memang ya sangat-sangat bisa diandalkan. Kalaupun tahun lalu dia sedikit downgrade, dipinjamkan ke Palermo, ya it's a part of the career journey ya, sama seperti Ancelotti juga pernah dalam tanda kutip terdampar di Everton. Tapi sekarang ketika dia dipercaya kembali sebagai kiper utama Cremonese, tim dari kota Cremona, ya Cremonese sangat luar biasa pertahanannya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang juga masih. Ya ini siapa lagi kalau bukan our captain, Il Capitano Jay Itzes, yang juga sama sepanjang musim ini hanya hampir selalu dia tampil sebagai starter, selalu dipercaya kecuali pertandingan pertama sekali ketika menghadapi Napoli. Ya di situ dia nggak main karena mungkin kalau nggak salah proses transfer itu agak mepet. Lalu kemudian Giornata kedua main sampai dengan terakhir ketika Sassuolo dikalahkan Napoli 1-0, dia selalu bermain sebagai starter. Ini sangat luar biasa ya, 20 kali beruntun jadi starter, main di Liga Italia, kawacan dari mukanya pemain bertahan, dan dia menjadi pemain inti. Dan saat ini pun Sassuolo ada di papan tengah ya, bertumpukan dengan Cremonese, klubnya Jay Itzes gitu ya. Nah, kita beralih ke Justin Hapner. Ini masih juga nih partner utamanya di lini belakang dalam formasi 3 back yang kemungkinan juga akan digunakan atau diusung oleh pelatih baru John Herdman nanti di FIFA Series bulan Maret. Jadi Justin Hapner kemarin memang timnya kalah 2-1 melawan PSV, tapi memang dia tidak bisa main karena akumulasi kartu yang didapat di laga sebelumnya. Jadi dia sudah mengantongi 5 kartu kuning, jadi dia nggak bisa main lawan PSV, tapi secara umum penampilan musim ini sangat luar biasa. 12 kali dia tampil, memang 9 kali dari subs, ya 2 kali sebagai starter, dan dia menciptakan 1 gol. Menurut gua ini satu keputusan yang berani dan besar dan benar, berani, besar dan benar ketika dia meninggalkan Wolverhampton Wanderers musim lalu. Dia hanya banyak menghabiskan waktu bersama U21 kalau gua nggak salah ya. Di situ memang dia cukup banyak main, tapi di senior sama sekali nggak main. Sempat dia latihan ketika lini belakang dari The Wolves krisis, tapi tetap tidak datang kesempatan untuk mencicipi kerasnya Liga Inggris, di mana timnya pun sekarang saat ini terpuruk di papan bawah, salah satu tim yang paling rendah perolehan poinnya dalam sejarah Liga Inggris. Masih di lini belakang, tidak demikian dengan, nah ini dia, kalau ini yang merana-merananya mungkin ya, Sen Patinama dan juga Sandy Walsh. Ini agak cukup mengkhawatirkan setelah dia main di Liga Belgia, AS Open, kemudian Sandy Walsh di McHellen saat itu, lalu turun ke Jepang Sandy Walsh-nya, dan kemudian main di Thailand dua-duanya. Sen Patinama juga langsung dari AS Open ke Thailand, ke Buriram. Tapi di Buriram pun saat ini gue melihat tidak terlalu menjanjikan ya. Musim ini Sen Patinama hanya main 6 kali. 6 kali, sementara Sandy Walsh main 10 kali dengan 1 gol. Masih lebih lumayan Sandy Walsh, bahkan di laga terakhir pun saat Buriram mengalahkan Chiang Rai United itu Sandy Walsh terlibat di sana, walaupun dari bangku cadangan. Sen Patinama namanya nggak ada sama sekali. Jadi udah di Liga Thailand pun mereka tidak starter ya. Ini semakin mungkin memberikan satu hints bahwa ya ada beberapa penurunan lah pemain diaspora kita yang tadinya begitu dikdaya main di Eropa, tapi makin lama makin mendekat ke Asia Tenggara, bahkan ke Indonesia. Eleanor Reinders, Tom Hai, Jordi Amat, Rafael Strik, semuanya sudah bahkan main di BRI Super League. Sandy Walsh dan Sen Patinama semakin dekat ke sini. Nah, masih di liga yang sama di Thailand, Asnawi Mangkualam, kalau ini sebenarnya cukup oke. Musim ini dia tampil 14 kali, 14 caps, tapi sayang di laga terakhirnya saat dikalahkan Rayong 5-2, dia mendapatkan kartu merah. Ya, tapi it happens, mana ada pemain, apalagi pemain belakang yang nggak pernah kartu merah. Mungkin ada ya, kalau nggak salah Torricelli, Maurizio Torricelli atau siapa, pemain Juventus dulu, kalau nggak salah dia nggak pernah dapat kartu merah atau cuma sekali gitu ya. Tapi rata-rata tuh pasti pernah dapat kartu merah. Jadi keep up, semangat, Ewako buat Asnawi Mangkualam. Nah, satu lagi pemain juga yang masih harus struggling, pemain lini belakang, yaitu Calvin Verdong. Ya, tapi nggak apa-apa karena dia kan naik level ya, dari main di Eredivisie kemudian main di Ligue 1, dan Ligue 1 ini pun Lille ini tim papan atas lah. Ya kan, ketemu dengan PSG, jagain Dembele, jagain Achraf Hakimi dan lain-lain. Ini kan bukan satu level yang gampang ya. Walaupun memang dia harus bersaing dengan Verraut. Ini back kirinya yang gue sampai hafal karena
head to head dengan Verraut. Katanya sih dia sebagai pelapis, tapi kalau sebagai pelapis pun gue lihat tidak senyaman memang main ketika dia main di NEC Nijmegen. Di sini dia kemarin misalnya di Piala Coupe de France ya, ada satu pertandingan lah, 2-3 pertandingan yang lalu itu dia mainnya jelek banget ya, sundulannya kalah, terus bagi umpan juga tanggung, dan akhirnya diganti di babak yang kedua kalau gua nggak salah, dan di 2 pertandingan berikutnya namanya nggak nongol sama sekali, dan musim ini dia baru 6 kali main, 3 sebagai starter dan 3 sebagai pemain pengganti. Tapi gua yakin kemampuan dia, seorang Calvin Verdong tetap akan menjadi pilihan utama di skuadnya John Hortman di Maret nanti, tentunya di sisi kiri kalau dia tidak cedera. Satu lagi gue lupa, ada yang kelewatan, yaitu Nathan Choaon. Kalau ini luar biasa penampilannya, Bang Nathan ini keren lah, salah satu idola gue di luar Jay Itzes dan juga Calvin Verdong. Karena sama juga dengan Justin Hubner yang tertatih-tatih di Swansea. Kalau kalian masih ingat, rapor tersebut gue waktu itu ngitungin berapa hari Nathan gak main-main, tapi akhirnya dia mau sedikit merendahkan egonya, main di Eredivisie bersama Willem Twee, dan kita lihat luar biasa. Musim ini ya dia sudah main 18 kali, ini main full ya, selalu starter. Dan kemarin saat Willem Twee mengalahkan Eindhoven FC atau FC Eindhoven 2-0, dia tampil full juga dan mendapatkan nilai paling tinggi. Gue lihat cuplikannya juga mainnya bagus, dan tentunya ini jadi apa ya? Jadi kebingungan mungkin buat Hortman, karena di kiri ada Dean James, ada Calvin Verdong, ada kemudian Nathan Choaon, ada Sen Patinama, bahkan kalau mau dimasukin juga ada Hubner di sana, dan Pratama Arhan, banyak sekali. Even Doni Tripamungkas juga, walaupun urutan ke-5 atau 6, tapi punya kemampuan untuk menjaga sisi kiri pertahanan dari Garuda. Jadi luar biasa buat Nathan. Gua rasa sih terlepas dari Willem Twee ini nanti akan promosi atau enggak, dia layak untuk bermain di Eredivisie. Mungkin dia akan promosi bersama Willem Twee dan akan melanjutkan karirnya di Willem Twee di Eredivisie, atau dia pindah klub seperti ke NEC Breda atau mungkin Excelsior yang juga kebetulan minjem dari Emiliano Jonathans, ya nggak masalah juga. Jadi mengalah sedikit ya seperti busur panah, tapi kemudian akan berlari lebih kencang lagi. Buat Nathan, mantap. Oke, kita sekarang beralih ke masih ada ya, masih ada 2 lagi pemain belakang, gue lupa, sorry. Kevin Dix, nah ini yang gue bilang, bagus-bagus semua PR-nya, luar biasa. Ya walaupun di awal tertatih-tatih klubnya Mönchengladbach, tapi pelan tapi pasti klubnya bangkit, penampilan Kevin Dix juga bangkit, dan di pertandingan terakhir walaupun bermain 0-0, tapi ini mencatatkan clean sheet yang ke-8 musim ini. Bayangkan, Kevin Dix mencatatkan 8 clean sheet musim ini di kira-kira setengah musim, dan sudah mencetak 3 gol, luar biasa. 18 kali main, 17 kali starter, dan hanya 1 kali main dari bangku cadangan. Wah, semakin bingung ya. Jadi ada pilihannya Jay Itzes, Justin Hubner, ada Kevin Dix, ada Rizky Ridho juga, yang tentunya ada segmen tertentu kita bahas karena ini bukan report abroad ya, Rizky Ridho. Jadi lini belakang kita yang seperti yang gue bilang sangat luar biasa kuat. Ya, di kanan juga bisa Eleanor Renders, bisa Kevin Dix, bisa Asnawi, atau mungkin bisa Sandy Walsh. Pilihannya di lini belakang pokoknya bertaburan lah. Belum lagi Jordi Amat yang cukup padu duetnya dengan Rizky Ridho musim ini. Nah, kemudian Dean James, kalau Dean James agak sedikit turun teman-teman. Kemarin saat bermain 2-2 dari Ajax, dia masuk dari bangku cadangan di menit ke-67, tapi overall secara skill, secara regularitas dia cukup oke, cukup aman ya. Oke, dan last but not least Pratama Arhan, sedikit gue bahas ya, kita juga nggak boleh melupakan Pratama Arhan. Saat kemarin timnya mengalahkan Pathum 1-0, ya, Bangkok United yang menang, dia masuk menit ke-46. Dan total karirnya selama di Bangkok United, dia main 8 kali. Jadi cukup banyak ya kalau kita lihat dibandingkan dulu saat di Tokyo Verdy, kemudian di Suwon, bahkan di PSIS juga. Ini adalah pencapaian yang terbaik di musim ini dan not even selesai. Oke, semangat buat Pratama Arhan. Next, kita ke lini tengah. Ini banyak nih PR teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengisi waktu kalian yang sedang mungkin rehat atau apa, atau mungkin lagi di jalan, tergantung kalian nontonnya jam berapa. Ada Ivar Jenner, nah ini yang paling ditunggu-tunggu dan isunya sangat santer akan merapat ke Persija. Memang gua hanya kasih hint sedikit ya, karena ini belum A1 tapi sudah A2 lah gitu ya. Jadi intinya, ini gue spill di sini dulu nih sebelum nanti gue bikin satu video soal Ivar Jenner. Intinya adalah memang ada pembicaraan. Nah, ada pembicaraan antara Persija dan Ivar Jenner
tapi belum closing. Nah, kalau kalian orang sales itu belum closing, baru penjajakan. Dan nanti gue akan bikin satu videonya dan gue akan berikan standing point soal situasi Ivar Jenner ini kan fenomena yang bukan sekali. Ini sudah ada Tom High, Elon Renders, Rafael Strix seperti yang gue bilang tadi. Ya nanti kita diskusikan satu topik sendiri, ini menarik, mungkin besok. Yang pasti kemarin saat timnya mengalahkan PSV di Erste Divisi, mengalahkan skornya 5-3, itu dia tidak ada di DSP. Dan ini adalah laga pertama, jadi Erste Divisi itu baru mulai minggu lalu. Dia nggak ada di DSP, kita nggak tahu kenapa. Ya, kalian bisa simpulkan macam-macam nih. Ada yang karena mungkin dia kurang fit, ada mungkin nggak masuk dari skema. Itu kecil kemungkinannya karena dia cukup reguler bersama Young Utrecht. Atau mungkin lagi ngobrol-ngobrol mungkin dengan sebuah klub. Maybe, I don't know. Gua nggak bilang ini A1 atau The Firm ya. Oke, kita ke Joao Pelupessy. Nah, ini menarik juga. Walaupun ini juga sama, isunya cukup santer. Dia akan merapat ke Persib Bandung konon. Tapi kemarin dia tetap tampil oke, menjadi starter dan timnya mengalahkan geng U23 ya dengan skor 2-0 dan dia main sebagai starter, mainnya juga bagus, cuplikannya ada ya. Oke, kita lihat aja umurnya 32-33 ya, again itu satu situasi yang memang tidak mudah buat dia untuk tidak menerima tawaran kalau uangnya gede dan main di Liga Indonesia. Nah, next lini depan Ragnar Oratmangun itu agak sedikit mengkhawatirkan karena hampir 2 bulan namanya nggak ada muncul di DSP. Terakhir itu dia main tanggal 23 November. Intinya bulan November lah biar gampang. Dan setelah itu namanya nggak muncul sama sekali, sudah 2 bulan. Dan timnya pun sekarang ada di paling bawah, di palung degradasi. Ini tim yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia, Siar Sitorus ya. Dan Ole Romney juga sama, ini juga struggling banget. Padahal di awal-awal musim kalau nggak salah ya sempat dapat tempat. Tapi entah mengapa sekarang dia hanya tampil starter 2 kali musim ini. Hanya 2 kali teman-teman, 6 kali dari bangku cadangan, 0 gol dan 0 assist. Not a good future ya, tapi ya who knows. Dan kita bisa bayangkan bagaimana level tim nasional kita sebenarnya, harus jujur. Striker yang buat kita sangat luar biasa aja, tapi bahkan di championship aja nggak bisa struggling di papan bawah. Ini tim nomor 2 dari bawah sekarang Oxford United yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI yang juga Menpora Erick Thohir. Berikutnya adalah sama juga Mauro Zelstra, lebih parah lagi. 1 detik pun bersama Volendam musim ini tidak tampil, dan padahal Volendam striker itu tua-tua, umur 30-an semua. Dan sorry to say, kita mesti fair juga menilai saat di SEA Games kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kualitas dari Mauro Zelstra. Jadi again kita masih mencari, looking forward untuk pemain depan, dan ini juga kita akan bikin satu segmen tersendiri bahas kira-kira siapa alternatif pemain depan yang akan diburu oleh John Hartman selain nama-nama yang selama ini sudah kita dengar seperti Ole Romney, Mauro Zelstra, dan juga lain-lain. Nah, kita beranjak ke Ramadan Sananta. Ini so-so ya. Kalau menurut gue sih berapa kali gue ngikutin perkembangan dia bersama DPMM, kayaknya seperti nggak dapet gitu loh touch-nya. Seperti nggak dapet vibes-nya juga. Walaupun dia kemarin saat timnya menang 2-0 dari Kelantan Red Warriors, dia mencetak gol, bahkan satu ada golnya yang dianulir, tapi gue nggak ngelihat ketajaman dia seperti dulu di PSM Makassar. Jadi kalau buat gue, mendingan balik ke BRI Super League, mungkin gaji nggak setinggi di DPMM ya, tapi kelihatannya lebih dapat environment-nya yang membuat dia akan kembali subur. Dan juga tentunya lebih dekat dengan keluarga mungkin ya, walaupun dia mungkin nggak terlalu memikirkan itu, kita nggak tahu. Yang pasti ya tetap semangat buat Ramadan Sananta. Last but not least adalah Milena Jonatas. Nah ini teman-teman keren. Walaupun dia di Utrecht susah mendapatkan tempat dan kemudian sempat di akhir tahun lalu ya, bukan akhir musim, akhir tahun lalu itu diturunkan di Young Utrecht, main sekali 2 kali, tapi kemudian akhirnya manajemen meminjamkan dia ke Excelsior. Tidak mudah kemarin saat timnya bermain 2 sama dengan Telstar, dia masuk dari bangku cadangan tapi langsung memberikan banyak gangguan. Salah satunya adalah gol memperkecil kedudukan, jadi tertinggal 2-0 dulu nih. Kemudian awalnya dari dia, intinya dari dia, kemudian ada scrimmage, ada assist dan jadi gol. Dia nggak assist tapi kipas. Dan beberapa kali dia juga ikut merebut bola, ikut menekan, dan gue yakin kemarin itu dia main dari menit ke 74. Ini pegang omongan gue. Pertandingan berikutnya, gue yakin dia akan main lebih cepat lagi. Kalaupun gak starter, misalnya dari bangku cadangan, mungkin dia dari menit 60 atau 70. Karena mainnya bagus banget kemarin, lebih efektif, lebih berani. Dan tentunya kita berharap dia
perform terus supaya nanti di Maret ya kita bisa mengembalikan ketajaman yang selama ini hilang dari lini depan tim nasional kita. Nah, teman-teman, gue rasa itu hampir semua rapot bayangan agak lama 20 menit lebih yang bisa gue hadirkan ke kalian, merangkum semua kira-kira performa dari para pemain diaspora kita yang merumput di luar negeri, ada yang di Thailand, ada yang di Amerika Serikat, dan di Eropa. Maaf, grafisnya nggak bagus, tapi semoga lu bisa mendengar verbal ya, suara yang ataupun pemaparan yang gue sajikan ke kalian. Kalian bisa gambarkan, oh kalian udah tahu lah kira-kira si ini lagi begini, ini begini, dan tentunya kita berharap semuanya semakin bagus, walaupun tentunya ada 1-2 yang berguguran, itu biasa, it's bagian dari dinamika perjalanan. Yang pasti Maret nanti kita akan lihat, semoga mereka bisa memberikan yang terbaik buat Merah Putih. Sekali lagi teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak, menghabiskan waktu 20 menit lebih, dan apapun aktivitas kalian, mungkin yang di jalan hati-hati, apalagi ini hujan, dan yang mungkin sedang istirahat, yang sedang sakit cepat sembuh, dan terima kasih. Sampai kita ketemu di kesempatan yang lain. Adios.